Halo, dan selamat datang di channelku. Kali ini kita akan membahas tentang rasio solvabilitas. Seperti diketahui, dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh adalah pinjaman atau modal sendiri. Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Dalam hal ini, solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah 1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. 2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. 3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. 4. Guna kembali keputusan penggunaan sumber dana ke depan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut tujuan menggunakan rasio solvabilitas. Tujuan 1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, seperti kreditor. 2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. 3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. 4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. 6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Dan 8. Tujuan lainnya. Jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu ada debt to asset ratio, debt ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, tangible asset debt coverage, current liabilities to net worth, time interest earned, dan fixed charge coverage. Yang pertama kita akan bahas tentang debt to asset ratio atau debt ratio. Debt ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Salah satu contoh neraca dari PT Yumiko Maharani Tbk. Seperti dilihat di sini, jika rata-rata industri 35%, debt to asset rasio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya hutang. Jika perusahaan bermaksud menambah hutang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoretis, apabila perusahaan dilikuidasi, masih menutupi hutangnya dengan aktiva yang dimiliki. Yaitu yang kedua, debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam, kreditor, dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Seperti contohnya, rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91,00 tahun 2005 untuk setiap 100,00 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh hutang sebanyak 91%. Demikian pula pada tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90,4%, mendekati 91%.
Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity rasio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006, kurang baik dan tidak jauh beda dengan tahun 2005. Long-term debt to equity ratio merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Ini contohnya. Time interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti corporate ratio. Ini contohnya. Time interest earned tahun 2005 adalah 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006 adalah 7,6 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali rasio untuk tahun 2005 baik, akan tetapi untuk tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Itu yang terakhir, fixed charge corporate atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang digunakan menyerupai rasio time interest earned. Hanya saja dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa, lease contract. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge corporate adalah 10 kali, untuk tahun 2005 hanya 8,5 kali, dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.